Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Sambil ngobrol, kira-kira kalian tahu mengapa Athanasius menjadi santo? Ada yang tahu? Athanasius yang diasingkan 2 atau 3 kali dia diasingkan, bahkan mungkin oleh gereja sendiri itu atau pemerintah. Athanasius hidup di tahun, tidak ada yang tahu, tahun Konsili Nicea. ya kurang lebih sekitar 300-400. Di zaman itu ada heresi, apa namanya heresi? Bid'ah. Hah? Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah yang dinamakan Arianism, bukan Aris ya, mirip namanya. Arianisme, yang mengatakan Yesus ya dia God tapi dia demigod, tidak setara dengan Allah Bapa. Lalu terjadi perpecahan yang besar di gereja. Athanasius dia yang membela doktrin bahwa Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Lalu kaisar waktu itu, saya lupa kaisar siapa, mungkin masih Konstantin ya. Itu dia khawatir karena di kerajaan kan belum lama menjadi Katolik kan. Dia khawatir itu tidak ada persatuan dalam pengikut Kristus, karena pengikutnya Arian ini banyak sekali. Jadi dia mau mendamaikan antara Arian dan pengikut-pengikutnya dan juga Athanasius. Tapi kalau dengan kaisar itu artinya berdamai itu ya sudahlah, cincailah, apa sih kamu bertemu, kamu percaya apa, yang penting damai. Tapi goalnya damai, tapi caranya salah. Artinya kebenarannya tetap kabur. Yang penting sudahlah, ikut saja, ya kan. Tuh Yesus juga Tuhan, tapi ya tidak usah Tuhan seperti kamu bilang, sama dengan Allah Bapa, apa sih bedanya, begitu kan? Tapi Athanasius tidak setuju, tetap ngotot. Akhirnya dia diasingkan, berapa kali diasingkan. Jadi itu kita bilangnya the means doesn't justify, the end doesn't justify the mean. Tahu kan? Itu. Hah? Kamu mesti tahu ini. Jadi goal kamu yang baik tidak membuat cara itu menghalalkan segala cara. Tidak bisa menghalalkan segala cara. Goalnya mau damai, tapi caranya adalah kebenarannya tidak usah dibenarkan. Itu tidak bisa. Misalnya goalnya kita mau menang main MEI, tapi caranya mungkin ada kartu slip di bawah meja 1, itu tidak bisa, ya kan? Seperti itu. Contoh kecil saja. Jadi, tapi kita sedikit banyak itu begitu. Kita lihat hasil yang baik, tapi kadang-kadang caranya kurang baik. Misalnya kita mau orang, ya, di sini Tuhan Yesus katakan apa pekerjaan yang harus dilakukan, ya, percaya kepada anak. Tapi kita punya umat berkelakuan percaya, atau kita orang tua mau anak percaya, tapi caranya bagaimana? Kalau caranya dipaksa, tidak bisa.
ya kan? Goal memang ada goal, tapi cara itu penting. Itu yang kita bilang Katolik itu, caranya itu sama pentingnya dengan prosesnya, itu sama penting dengan hasil akhir. Jadi kita merenung juga dengan kita punya brotherhood, bagaimana apa goal kita dari brotherhood. Apakah kalau ada konflik, ya, cara bagaimana kita menyelesaikan konflik kita itu, kan kita ada belajar dialog dan saling memaafkan, ya kan? Bukan berarti sudah lewat saja lalu dikubur. Artinya damai tapi sebenarnya dikubur jadi time bomb, lama-lama akhirnya dia meletus, malah jadi gunung meletus. Caranya yang kita mesti lihat, kita fokus pada caranya supaya kita punya brotherhood yang tidak sempurna juga bisa terus semakin dekat dengan caranya kakak kita ini yang penuh dengan damai dan pengorbanan, dan semua the way of Christ. Jadi mari kita in imitation of Jesus, kita mengimitasi kakak kita, dan caranya dia bilang jangan kerja untuk hanya yang mengenyangkan perut saja, tapi yang juga mengenyangkan jiwa kita. Dia roti kehidupan. Amin.